kalau si Billy bisa saya katakan dia cuma menjual orang-orang yang hidup di zaman Musa, itulah yang dijual sama dia. Nah dia sendiri ngalamin nggak? Enggak ada ngalamin. Kalau bang orang-orang Israel sekarang, orang-orang Yudea sekarang mengalami apa yang dialami di zaman Musa, wah jutaan orang ikut agama Yahudi, ngapain? Nggak perlu lu khotbahin juga orang kejar lu. Tapi lu lihat Reinhard Bonnke yang hadir 5 juta di KKR-nya, yang hadir 3 juta. Orang mati bangkit, orang lumpuh berjalan. Persis apa yang dialami di zaman Musa. Jadi kita jangan ngejual masa lalu. Kita harus melakukan di masa depan. Itu buat Yahudi. Sama dengan Islam juga begitu. Apa yang dilakukan oleh Islam? Apakah orang Islam bisa bikin KKR? Bisa, tapi yang hadir 20 orang. Bisa nggak yang hadir kayak Reinhard Bonnke yang hadir 5 juta orang? Tapi ada mujizat dong, jangan cuma ngumpul-ngumpul doang gitu loh. Ya kan? Bikin mujizat. Jadi kalau nggak ada tanda-tanda heran, kan sekarang kita ngomong bukti, Bol. Bukti itu kan mujizat. Kalau teori ya lu baca-baca aja tuh. Lu baca kayak si Valen sampai gue bilang dia mempertuankan tulisan karena dibaca. Giliran disuruh melakukan nggak bisa. Gitu. Jadi baik Muslim maupun Yahudi sama aja gitu. Jadi tidak punya bukti, punya Tuhan, hanya menjual di masa lalu, menjual kalau Muslim membawa nama Musa, kalau orang Yahudi membawa orang yang hidup di zaman Musa gitu. Lalu disama-samakan sama dirinya mereka, padahal nggak ada sama-sama sekali. Mereka melihat laut merah terbelah, yang kamu lihat apa sekarang? Nggak ada yang kamu lihat kan, nggak ada mujizat, nggak ada apa-apa gitu. Contoh misalnya, di zaman Musa itu ada kebangkitan orang mati, ya kan? Di zaman Yesus bangkit dari antara orang mati. Rasul-rasul Petrus itu melihat Yesus bangkit dari antara orang mati. Nah sekarang orang Yahudi apa? Apakah kita lihat rabi-rabi Yahudi bangkit dari antara orang mati? Nggak ada tuh rabi-rabi Yahudi bangkit dari antara orang mati. Nah kalau masih mati, nggak usah ngomong. Selagi masih mati, nggak usah ngomong. Biarkan kami yang mengalami hidup ini yang bisa berbicara. Oke, silakan. Oke, mungkin saya tanggapi bentar ya. Saya tanggapi bentar sebelum yang lainnya. Setahu saya, Bang, yang digembar-gemborkan di kekristenan itu adalah Alfa dan Omega ya. Alfa dan Omega artinya Tuhan itu tetap ya dari awal sampai akhir zaman gitu. Jadi kalau ini tiba-tiba nggak boleh ngungkit masa lalu, aneh gitu. Apakah Tuhannya berubah gitu? Tuhannya berubah sifat atau apa? Kalau Wa'ala Budi bilang perjanjian baru tuh hasil dari Tuhan yang menyesal ya. Kalau Wa'ala bilang. Kalau Bang Lugani malah bilang jangan ngomong masa lalu gitu ya. Ini beda apa ya? Beda. Ya kalau ngomong masa lalu kita nggak ngalamin sekarang, ngapain coba? Tuhan di masa lalu kan membelah laut, ya kan? Tuhan di zaman Yesus menghentikan badai. Nggak curiga ini beda mungkin Tuhannya atau ini salah Tuhannya gitu. Salah ya memang beda Tuhan gitu loh. Oh beda. Tuhannya orang Yahudi itu bukan YHWH. Karena YHWH itu sudah menjadi manusia dan mereka tidak mau mengakui Yesus, berarti kan Tuhan mereka bukan YHWH. Lalu siapa Tuhan mereka? Sebenarnya Tuhan mereka itu rabi-rabi itu yang jenggot-jenggotnya panjang itu. Mau nyipoin gue nggak bisa lah. Juga biasa membanggakan orang-orang Israel gitu ya dan mengatakan bahwa orang Israel apa Pak? Oh, ulang. Gimana? Dulu biasa banggain, wah kita nih Batak ini adalah suku. Betul. Gitu. Gue percaya. Bilang, oh jangan karena kamu tuh orang Israel kamu gini tadi ya, gara-gara ada Bang Billy. Ini beda lagi ngomongannya. Iya. Lo kan gue udah ngomong sama si Billy. Billy lo orang apa? Yehuda. Yang di Israel tinggal siapa aja? Yehuda sama Benjamin. Oke. Efraim kemana? Nggak tahu. Ya udah. Kalau lo nggak tahu, biarlah gue yang tahu. Oke. Mungkin ini saya lupa bilang juga ya, Bang Aman aja nih dari kemarin nyari Bang Luga juga nih, mau laga apapun saya nggak tahu. Udah tiap hari saya pukulin itu manusia satu. Waduh. Bang Luga, saya mau buktikan mujizatnya Bang Luga malam ini. Kan Bang Luga bilang Tuhan bisa belah lautan, berarti Bang Luga bisa. Saya minta buat buah salak yang saya pegang malam ini, tolong dibelah pakai mujizatnya Bang Luga. Bisa nggak? Oke, terus gimana? Oke, udah. Kan kita bicarakan butuh mujizat apa yang kau minta? Minta Bang Luga tunjukkan mujizat Bang Luga. Cukup belah dua salak ini yang di tangan saya. Ini buah salak ini sudah cukup bagi saya. Pinter banget lo ya. Sekarang coba lu dulu bebasin diri lu besok dari Mandau Kalimantan dulu deh. Kalau lu bebas dari Mandau Kalimantan ya baru lu ngeri. Ngapain lu uji-uji gua?
Bang Luga tidak usah. Kita udah bikin KKR, kita udah bikin KKR 5 juta yang datang. Sekarang lo bikin KKR yang datang berapa orang? Jadi begini Bang Luga, gitu ya. Gak usah banyak ngomong kan, lo. Gak bisa gitu, karena kan yang digembor-gemborkan oleh Bang Luga ini kan mukjizat, ya kan? Itu salah. Lah kita bikin mujizat 5 juta yang datang. Lo bikin mujizat yang datang berapa orang? 20 orang gue lihat. Saya paham Bang Luga. Santai, jangan jalan dulu. Jangan mega, santai. Lo juga kalau begini lo jangan ketakutan. Gue kan cuma ngetes iman lo doang. Ngapain lo marah? Bukan. Bang Luga, bukan cuma suaranya Bang Luga. Biar Bang Luga berdiri 1000 orang di hadapan Rahmana Raja. Rahmana Raja bukan orang pengecut lo. Ini Rahmana Raja. Iya sekarang ya udah lo kalahkan dulu Mandau Kalimantan. Lo bikin dulu, lo tobatin dulu. Lo menang dari Mandau Kalimantan, lo baru Mandau Kalimantan. Apa hubungannya dengan Mandau? Itu banyak yang cerita. Dengerin dulu. Banyak yang cerita. Dengar dulu. Banyak yang cerita. Mereka pasang ilmu kebal. Pas ditebas putus. Gimana sih? Berarti nggak ngeri dong. Sekarang begini, Bang Luga kalahkan cukup parang saya, Bang Luga kalahkan. Bagaimana? Saya temui Bang Luga di mana? Nggak perlu pakai parang, lo aja belum bisa ngebuktikan mujizat lo aja lo di Mandau putus kok. Gimana sih lo? Saya tidak bermujizat, yang bermujizat kan Bang Luga. Ya kalau lo nggak punya mujizat, kenapa lo nggak tidur aja? Lo tidur udah malam lo nggak punya mujizat, lo tidur. Ini yang bisa ngomong nih hanya yang punya mujizat. Kan mujizat kan Bang Luga kan punya mujizat. Ya buktikan masa punya mujizat itu gua punya mujizat, lo nggak punya mujizat. Dengerin dulu. Lo itu terbukti kok, banyak waktu itu kepala putus, padahal mereka agamanya apa coba? Saya paham. Bang Rahmana Raja. Paham Bang Luga ya. Bang Rahmana Raja masih sehat nggak? Oh sehat. Oh, kalau Bang Rahmana sehat, mengalah saja ya, mengalah saja. Betul, mengalah, apalagi nggak punya mujizat, tidur udah malam. Iya, mengalah kepada orang yang tidak sehat. Nanti lo jadi sayur. Orang yang tidak sehat itu suatu kehormatan kan? Bang Rahmana Raja. Nah, betul, kalian tidur aja kalian berdua. Biar yang ngomong sini nih, sisanya aja yang ngomong. Ngapain kalian ngomong? Orang udah malam juga. Mujizat tidak ada. Tidak ada yang Bang Wrangler ini ketawa-ketawa ini. Kita sudah membuat KKR yang hadir 5 juta. Dodol diajarin susah. Bukan saya orang lain. Lu coba bikin dulu 6 juta. Lu bikin dulu yang hadir 7 juta. Lu bikin yang hadir 7 juta biar ngeri, baru kita ngomong. Ini modal kolor nantangin mujizat. Kalau modal lu cuma kolor, lu jangan nantangin mujizat. Nanti lu dibanting pakai gitar. Mujizat saya sudah membela buah salak. Real kan? Ya terserah lo sama keluarga lo lah, mau bela tai kucing ke, kolor ke lo bela, itu urusan lo sama keluarga lo. Bang Luga. Lu tidur aja udah malam sih, ngapain sih lu diajarin aja susah. Punya guru Dodol. Oh, ada Romo. Ada Romo ya? Saya dulu punya ini ya. Saya punya guru sekolah. Dulu ya, waktu dulu dia punya ini loh Bang Luga, punya ilmu. Jadi punya ilmu. Ya, dia punya ilmu, meja itu terbelah Bang, saat dipukul Bang. Dia punya ilmu itu waktu dia pukul meja. Ya guru saya ini dia punya pegangan, dia punya ilmu. Cuman waktu itu kelepasan gitu, karena emosi dia pukul meja guru ya, meja dia terbelah dua Bang. Ini Bang Luga mukul meja Bang Luga kok nggak terbelah Bang? Apa? Loh ini kan udah saya setting. Ini kan buat nakutin anak jin doang. Anak jin temang. Bang Luga. Saya cuma minta bukti sama Bang Luga. Ya. Gak usah lo minta bukti karena lo lebih dodol. Kecuali lo udah bikin KKR, agama lo udah bikin KKR, ngeri. Begitu, baru minta bukti. Ini lo gak bisa bikin apa-apa, lo minta bukti. Dengar dulu lo saya, minta Bang tanda Luga. sama dukun aja. Lo berdukun aja berdukun lo, minta tanda sama dukun. Mungkin kita balik aja, kita balik ke topik biar nggak aneh-aneh ya. Saya mungkin sambut dulu Bang Wrangler nih, selamat malam, dan ada Bang Romo juga nih. Assalamualaikum. Jadi Bang Wrangler dulu nih. Waalaikumsalam. Kira-kira saya rasa Bang Wrangler juga baca ya. Bang Wrangler juga baca nih Perjanjian Baru dan Lama. Bang, sebelumnya Si Nabi sudah keluar ya Bang? Saya kedengeran nggak suaranya? Dia lagi nyari jaket tuh biasa. Nanti balik lagi. Ini udah balik lagi dia.
dia ambil gitar kebesaran. So, Oke, silakan Bang halo. William, dengaran kok. Ya, oke, selamat malam Bang Julius. Nah, oke, saya langsung Bang ya. Jadi yang topik malam ini kan mengenai apakah Tuhan yang di perjanjian lama sama dengan Tuhan di perjanjian baru begitu ya Bang ya. Iya, jangan pakai doktrin ya, jangan pakai doktrin. Tapi ini istilahnya dari kita melihat sifatnya ya, melihat sifat. Kita kan harusnya kan melihat seseorang tuh ya dari sifatnya gitu, karena nggak bisa nampak mukanya gitu kan, kecuali ada foto. Ya, oh ini yang lama nih yang baru punya foto. Ini kan nggak bisa. Ini yang adanya kan sisa cerita dari zaman dulu ya. Ada dalam bentuk Alkitab cerita-cerita. Jadi kita mengenalinya itu dari cerita itu. Silakan. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi saya orang yang anti doktrin Bang Julius. Kalau Bang Julius mau tahu ya. Ya, saya tahu. Anti doktrin ya. Jadi kalau saya memahami Alkitab sesuai dengan saya punya cara berpikir. Jadi yang saya punya cara berpikir itu saya selalu berpikir bahwa Yesus itu tidak mengajarkan bahwa dirinya Tuhan. Itu cara berpikir saya. Kemudian mengenai konteks yang tadi Bang Julius. Jadi kalau saya mengatakan bahwa Tuhan di perjanjian lama sama dengan Tuhan yang diajarkan oleh Yesus. Itu terbukti daripada firman Yesus ya Bang ya. Yang seperti ini, yang seperti tertera pada Matius 4 ayat 10 Bang. Itu tertulis begini, kata Yesus pada iblis ya. Inyalah kau iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Yahweh Tuhanmu dan hanya kepada Dia saja engkau harus beribadah. Berarti Yahweh Tuhan Yesus ya. Kemudian yang kedua Bang, Lukas 10 Lukas 10 ayat 27. Kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan seterusnya seperti itu. Jadi nama Tuhan yang diajarkan oleh Yesus dan nama Tuhan yang diajarkan oleh Musa dan juga Yesaya sama Bang, Yahweh Bang. Seperti itu Bang. Cuman mungkin kesannya jadi berubah karena narasi yang yang dibuat oleh gereja-gereja ini kan seakan-akan Yesus lah Tuhan gitu. Itu doktrin Bang, itu doktrin. Tapi kalau kita emang Yesus, kalau kita ngomongnya Tuhan yang disembah oleh Yesus juga masih nyambung gitu ya Bang Wrangler. Contoh saya bilang, Yesus bangkit dari antara orang mati. Gantian dodol gitu. Kalian masa takut membanting? Enggak, kan giliran Bang Wrangler yang ngomong. Ya, silakan Bang Wrangler. Oke, saya terusin ya. Oke, jadi gini, satu lagi saya kasih ayat ya Bang ya. Di Yohanes 17 ayat 6 Yesus menyatakan, Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang. Ya, nama siapa? Nama Yahweh yang kau berikan kepadaku dari dunia. Mereka milikmu dan kau telah memberikan mereka kepadaku. Jadi di sini sudah sangat jelas Yesus sama nabi-nabi sebelumnya itu semua selaras gitu loh, bahwa menyatakan Tuhan yang esa dan nama Tuhan yang adalah Yahweh. Jadi kalau misalnya kembali ke konteks ya Bang ya, apakah nama Tuhan di perjanjian lama dan perjanjian baru sama? Sama, sangat sama gitu. Kalau sesuai jangan ngomong nama gitu, nama tuh bisa dibuat gitu. Masa sifatnya kita kenali gitu. Jadi gini Bang, kalau sifat ya, kalau sifat udah pasti lah. Kita kan yang kita pahami Tuhan itu apa sih? Tuhan itu adalah pencipta semesta alam kan seperti itu kan, yang dipahami oleh orang-orang maksudnya orang-orang di dunia ini. Tuhan itu apa? Tuhan itu adalah pencipta semesta alam, itu yang diyakini sebagai Tuhan. Jadi Tuhan yang diyakini oleh Nabi Musa, Nabi Yesaya dan Yesus sama. Dan namanya kalau nama memang namanya adalah Yahweh gitu. Atau kalau mungkin di Indonesia dikenal dengan nama Tuhan ya, atau sebutan Tuhan. Mungkin nggak jadi masalah soal nama Bang. Tapi kalau untuk kita menggali ya Bang ya, apakah nama Tuhan yang diajarkan oleh Yesus berbeda dengan nama Tuhan yang diajarkan oleh nabi-nabi sebelumnya? Enggak, sama gitu loh. Seperti itu Bang kalau dari saya. Silakan yang lain. Oke, jadi sebenarnya ini sama, cuman karena orang Kristen itu menyembah Yesus jadinya berubah gitu ya. Kalau dia nyembah Tuhannya Yesus ya mungkin masih sama sampai sekarang. Oke, saya betul. Setuju Bang, itu setuju. Oke, mungkin saya lanjut ke Bang Alayubi nih. Bang Alayubi lihatnya gimana Bang? Baik. Saya tanggapi dikit aja ya. Tuhan di perjanjian lama itu sifatnya kekal ya, tidak berubah. Bukan manusia, tidak dibentuk. Nah, sementara Tuhan di perjanjian baru yang diyakini oleh saudara-saudara kita yang Kristen, ya kan? Dia berwujud manusia, ya. Dia tidak kekal, artinya fana, ya. Dia dibentuk, dia dilahirkan. Sudah ini ya,
suatu kontradiksi yang sangat nyata gitu. Sifat Tuhan di Perjanjian Lama dengan sifat Tuhan di Perjanjian Baru itu sangat kontradiksi sekali, sangat bertolak belakang. Dan seminim pengetahuan saya tentang Alkitab khususnya di Perjanjian Baru, ya, Yesus itu memperkenalkan Tuhannya, ya, sebagaimana disebutkan oleh Bang Wrangler tadi di Matius 4 ayat 10, Yesus perintahkan untuk menyembah kepada Tuhannya, gitu ya Bang Wrangler ya, betul nggak? Betul Bang, betul. Betul, oke. Matius 4 ayat 10, Yesus perintahkan untuk menyembah kepada Tuhannya Yesus. Lukas 4 ayat 8, juga Yesus memerintahkan untuk menyembah kepada Tuhannya Yesus. Di Matius pasal 11 ayat 25, Yesus juga bersyukur kepada Tuhannya, ya, kepada Tuhannya yaitu Bapaknya selaku Tuhan langit dan bumi. Dan di Lukas juga, ya, di Lukas juga Yesus berdoa, ya, semalam-malaman, ya, Bang Wrangler, ya. Di Lukas 22 kalau nggak salah, ya, yang berdoa semalam-malaman sampai keringatnya seperti titik-titik darah itu. Betul nggak? Lebih sedikit ya Bang. Jadi Abang jangan menyamakan semua Kristen sama ya Bang. Di Kristen tuh banyak aliran Bang. Ada seperti Trinitas, juga Unitarian. Jadi kalau Abang maksudnya sorry bukan saya menyalahkan ya, cuman saya ingin menunjukkan Abang aja bahwa di Kristen ini juga aliran seperti banyak pendapat yang berbeda Bang. Ini seminim ini ya, seminim pengalaman saya, seminim pengetahuan saya tentang Perjanjian Baru, ya memang seperti itu. Yesus bersyukur kepada Tuhannya, ya, Yesus bersyukur kepada Tuhannya, Yesus berdoa kepada Tuhannya, Yesus memerintahkan untuk menyembah kepada Tuhannya, dan Yesus mengakui bahwasanya Tuhannya itu tidak bisa dilihat dan suaranya tidak bisa didengar. Dan Yesus juga mengakui bahwasanya dirinya, yaitu Yesus, tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Seperti itu, Bang Julius. Oke. Jadi cukup clear ya. Ini sangat clear sendiri sekali statement tersebut sebenarnya di Alkitab. Cuman yang namanya orang ya masih mau mendoktrin atau berasumsi, ya kita hargailah ya, namanya orang juga mau berasumsi. Oke, mungkin saya supaya cepat saya lanjut ya, ada Bang Romo ya, silakan Bang Romo, tapi ini lagi nggak bahas ayat porno soalnya. Silakan. Iya Bang, kalau di Perjanjian Lama itu Tuhan bukanlah manusia, udah jelas kan? Bilangan 23 ayat 19. Jadi ketuhanan Yesus itu yang diagung-agungkan umat sebelah itu sudah gugur dengan ayat ini. Di Perjanjian Baru justru Yesus memperkenalkan Tuhannya. Inilah hidup yang kekal itu, mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Tidak ada satu ayat pun Yesus berkata dirinya itu adalah Tuhan. Oke, silakan Bang HMC, Bang Julius. Oke, mungkin saya lanjut ke Bang Ramana Raja dulu ya, karena tadi cuman nanggapin Luga ya. Mungkin Ramana Raja, Abang kan dari Kristen ya, dari Katolik. Abang kalau baca Alkitab ya, PB sama PL nih, apakah melihat ada sedikit perbedaan sifat antara dua sosok yang disebut Tuhan ini? Halo Bang Ramana Raja. Halo Bang Raja. Ya, suara saya kedengaran? Kedengaran. Jadi kalau kita mau kutip di dalam Alkitab itu sendiri, mulai dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, tidak terdapat sedikit pun bukti-bukti menunjukkan bahwa Yesus itu sebagai Tuhan. Tetapi dia adalah sebagai utusan Tuhan. Cuma kenapa dikatakan Tuhan itu adalah dihadirkan dari asumsi-asumsi pribadi mereka sendiri. Nah, sebagaimana terdapat banyak kata-kata kiasan, dan kata-kata kiasan itu dibulatkan bahwa itulah Tuhan tersebut sebagai Yesus. Tetapi sebetulnya kalau kita mau amati, ya, dan kita mau dalami secara akal sehat dan naluri yang lurus, kita tidak egois, kita akan mengaku di situ. Ya, sebab kita jangan pakai pengakuan kita sendiri, pakai pengakuan Alkitab dan pengakuan Yesus itu sendiri, sebagaimana dia tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan dan dia selalu merendahkan diri di hadapan manusia, bahwa dia hanyalah sebatas seorang utusan. Nah, penyampai firman, sebagaimana perkataan Yesus, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan dia yang mengutus aku. Dia siapa? Yaitu Bapa yang di surga. Demikian juga terbukti bahwa Yesus bukanlah Bapa, bukanlah
Tuhan yang di perjanjian lama. Di saat Yesus dibaptis di Sungai Yordan, maka terdengarlah suara Bapa, yaitu Tuhan yang ada di perjanjian lama, berkata dari surga, inilah anakku yang aku kasihi, hanya kepada dialah aku berkenan. Jadi kita mau klarifikasi seperti bagaimana kalau kita tidak gunakan asumsi, maka kita akan kembali kepada utusan, bahwa Yesus tetap utusan dan dia bukan Tuhan di dalam perjanjian lama. Itu beda. Oke. Makasih Bang Raja. Oke, saya lanjut ke Bang Luga ya. Silakan Bang Luga. Tadi dia kan, kan saya bilang, kalau kita mencomot kitab Matius, jangan kita comot satu ayat, baca semua, ikuti titik komanya, ikutin. Udah Pak, udah nampaknya diikutin Bang, dibolak-balik sampai gimana pun. Tidak, selalu dipotong. Wah, Alkitabnya. Ini kan waktu saya ya, jangan dibantah. Contoh misalnya, Yesus berkata, di dalam Matius 28 ayat 16. Inilah darahku, darah perjanjian yang tertumpah untuk pengampunan dosa. Itu nggak pernah dicomot. Yang dicomot, Allah Esa, sembala Allah Esa. Bosan saya dengerin itu. Masalahnya begini Pak, roh dengerin itu dulu, ini belum waktu kamu ini. Ya sudah cepat. Saya ngomong. Dia lagi nunggu ini, lagi nunggu orang potong dia, memang mau marah dia, sengaja dia. dia mancing. Bang Luga ini kacau ini Bang Luga. Ayo Bang Luga, lanjut. Contoh misalnya, ini ya, saya kasihlah dulu 3 ciri ketuhanan Yesus ya, biar kalian hafalin. Jadi nanti pada saat kalian menjelasin, jangan lupa. Jangan Yesus Pak. Jangan mau tahu lama sama baru gitu. Yesus ngapain? Apa? Iya. Kita tahu dulu dia sama nggak sama yang lama. Nanti kan saya samakan. Apakah Tuhanmu bertata di atas kerubim? Nanti saya tanya itu. Apakah Tuhanmu bertata di atas kerubim? Apakah Tuhanmu di sekelilingnya ada serafim? Nanti saya tanya itu. Itu perjanjian lama. Sebelum kita perjanjian lama, saya mainkan dulu perjanjian baru. Ciri ketuhanan Yesus yang kalian tidak pernah ucapkan kalau kalian menjelaskan ketuhanan Yesus. Kalian selalu hilangkan. 1. Ingat, hafalin. Yesus berkata, usirlah setan dalam namaku. Ini adalah ciri pertama ketuhanan Yesus. Apa yang terjadi pada waktu kalian menjelaskan ketuhanan Yesus, yang kalian comot-comot adalah Yesus berkata, sembahlah Allah, nya. Itu ciri pertama. Apakah kalian lakukan mengusir setan atas nama Yesus? Ternyata enggak. Mengusir setan malah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti si Abi. Dia ngusir setan, dia kirim sama saya ilmunya atas nama Allah Subhanahu wa taala, saya banting dalam nama Yesus, dia ngeliat badan saya api, dia ketakutan, dia mau kabur. Bahkan dia mau kelempar. Itu yang pertama, ciri yang pertama. Mengusir setan atas nama Yesus. Itu ciri pertama. Jadi kalian kalau menjelaskan ketuhanan Yesus, jangan hilangkan itu. Jangan cuma Yohanes 3 ayat 17, ya katanya satu-satunya Allah yang benar, Yesus yang tak utuh, nyonya. Jangan begitu. Biar cepat. Silakan. Yang kedua. Ya, gue mau gubrak meja nih. Gubrak aja gak apa-apa Bang. Nih, susah nih gue ngomong sama, aduh nih kerajaan Ucok satu ini. Si Jabat kemarin ngomong Bang, tiba-tiba bijaksana. Kemarin dia ngomong bijaksana sekali. Rupanya karena berkat minum tua agak banyak. Si Jabat kemarin. Harus minum tua memang Bang, supaya bijaksana. Silakan. Si Aliubi nyomot, kan dia bilang comotan-comotannya dia, menyembah Allah yang benar. Terus yang kedua, comotannya dia, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Nggak begitu ngejelasin ketuhanan Yesus. Saya boleh tanya? Kamu diam dulu. Ini masih waktu saya. Jangan kamu nanya. Besok aja kamu nanya. menang banyak. Yang kedua mana? Lama kali keduanya nih. Yang kedua, tar dulu. Gue masih kasih kesempatan dikit. Yang kedua kan, Yesus berkata, barang siapa minum darahku dan makan tubuhku, dicontohkan dengan perjamuan kudus. Jadi lu nggak perlu gigit daging Yesus. Lu ikutin darah Yesus, dilambangkan dengan anggur tubuh Yesus dan makan tubuh. Barang siapa minum darahku, Yohanes 5, akan memperoleh hidup yang kekal. Darah Yesus bisa memberi hidup yang kekal. Bukankah itu ciri Tuhan?
Oke. Ya udah lanjut. Silakan. Oke, Bang. yang ketiga. 3 poin jangan lu lupain kalau ngejelasin Yesus. Jangan cuma Yang ketiga lu dengerin. Ucok. Iya. Yesus mengaku raja di Matius 16 ayat 28. Anak manusia akan datang sebagai raja dalam kerajaannya. Jangan lu rubah jadi nabi. Oke. Selesai. Lu banting-banting jadi nabi, entar lo dibanting Yesus pakai gitar, lu mau? Waduh. Oke, sudah, Bang. Ya udahlah, lo tidur aja lah. Bentar dulu gua ambil air. Sudah. Oke, ambil tua. Enggak, itu 3 sih. Bang AMC. Mana sih perjanjian lama? Perjanjian lama nggak gitu loh. Perjanjian lama Allah nggak pernah ngomong bahwa dia adalah raja dari segala raja. Ya, kedua dia nggak suruh orang mengusir setan atas nama dia gitu. Ini gimana sih? Gitu, sama. Oke. Ya, silakan. Bang Raja. Bentar ya. Nah, coba tampilkan Roma 14 ayat 21. Roma 14 ayat 21. Tapi dia ngomong comot-comot lagi nih. Roma 14 ayat 21. Balik. Dicomot kitabnya Paulus. Dodol. Itu kan dari Yesus, Bang. Itu Tuhannya Yesus gitu. Tapi nggak sama dengan yang Tuhan di perjanjian lama gitu. Kok beda gitu? Mana cara sama. Gini, cara mendeteksinya begini. Mau dulu di zaman zaman dulu memang di perjanjian lama ada disuruh sama Allah. Ya, Allah menyuruh kalian ngusirlah setan atas namaku. Nggak ada, Bang. Oh iya dong, kan para nabi kan para nabi itu kan Admin tampilkan Roma itu. Roma. Dicomot kitab Paulus, padahal dia nggak percaya Paulus. Kan lucu nih anak satu, lucu banget. Roma 14 ayat 21. Kitab si Paulus lo comot, tapi si Paulus lo nggak lo percaya. Suka-suka kau lah. Apa bunyinya di situ? Di Roma bacaan aja. Makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Maka nih itu bila minum anggur bagaikan darah Yesus, sedangkan di Alkitab larang minum anggur. Makan tuh ayatmu sendiri. Itu beda, Ucok. Lu diajarin susah banget sih lo. Ini lama-lama nih pantatnya ini nih. Udah dibakar di besi panas, ditusuk nih pantatnya di neraka nih. Dia aja, aduh bener-bener. Lo lama-lama lo bukan cuma pantat lo. Bang Julius. Mau makan daging Tuhan dan minum darah Tuhan. Wah, bahaya ini. Ya, jadi saya bingung. Pantesan aja nih maksudnya. Julius, lu undang orang dari mana sih ini? Dari hutan mana sih lu undang ini manusia satu ini? Tapi mau yang sakti, Bang Luga bilang nyari yang sakti. Tapi jangan dari hutan dong lu undang. Lu cari yang dari kotaan dikit. Ya, kota mana Bang bisa Julius. Ada sakti, Bang? Yang di hutan yang ada sakti. Ya gimana, Bang? Enggak, saya bilang sama Luga dulu bentar ya. Tadi kamu bilang ciri-ciri Tuhan Yesus gitu. Ya, habis itu kamu mau cocokkan dengan perjanjian lama. Itu nggak sama. Artinya ini jelas Bang Luga malah menguatkan statement kalau perjanjian lama sama perjanjian baru punya Tuhan, itu adalah oknum yang berbeda dari ciri-ciri yang Bang Luga kasih. Karena ciri-ciri tadi itu tidak ada di perjanjian lama sama sekali. Loh, sekarang begini. Tuhan yang di perjanjian lama itu berkuasa menghidupkan dan mematikan. Ya, dia punya berkuasa atas kehidupan. Nggak ada. Cara mainnya nggak sama. Kan udah lihat itu, cara mainnya nggak sama. Loh, emang kamu pikir Tuhan nggak membunuh anak-anak sulung dan menghidupkan bangsa Israel? Berarti Tuhan itu berkuasa atas kehidupan. Itulah ciri utama ngapain Tuhan bikin mujizat. Dengerin ya. Ngapain Tuhan bikin mujizat membelah laut, tapi kalau dia nggak berkuasa atas kehidupan, semua pada mati, kan nggak ada gunanya. Bukan Tuhan lagi namanya. Nomor 1, ciri Tuhan adalah dia harus berkuasa memberikan hidup. Makanya semua anak sulung di Mesir dibunuh sama dia, karena dia berkuasa menghidupkan dan mematikan. Itulah ciri nomor 1 bahwa Tuhan ada. Nah, di perjanjian baru jelas Bang Luga mengeluarkan statement malah beda. Oke, silakan Bang Alayubi. Oke. Ini Bang Luga sesuai dengan ini ya, sesuai dengan ayat yang dibacakan oleh Bang Wrangler ya. Dia Kristen loh Bang ya, bukan Muslim. Bang Wrangler ini Kristen
Ya, Matius pasal 4 Enggak, ayat enggak. 10. Dia Unitarian, dia saksi Yehova, jangan samakan. Ya saya nggak tahu itulah. Saya nggak tahu itu. Cuma Bang Wrangler ini bukan Muslim gitu, ya. Coba tampilkan ayat yang dibacakan oleh Bang Wrangler tadi, Matius pasal 4 ayat 10. Nah, tuan rumah kemana ini? Di mana ya? Lagi kubuka. Nah, oke. Bang Wrangler bisa tolong bacakan nggak, Bang Wrangler? Oke, sebentar ya. Saya coba bacakan dari... Tunggu, Bang Wrangler. Nanti waktu biasanya Idris, hadapnya ke muka Bang Luga ya. Sambil tunjuk. Saya baca kah? Bang Wrangler ya. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti." Kemudian Yesus berkata kepadanya, "Enyalah." Ini sama, ini beda terjemahan aja, ini terjemahan 2008. Oke. Ini waktu ngomong itu harus nunjuk Bang Luga dikit gitu. Oke, Bang Julius. Bang Luga. Saya izin bicara bentar ya. Boleh. Silakan. Jadi gini, saya mau menjelaskan buat teman-teman ini, Bang. Jadi gini, kalau memandang Kristen itu jangan memandang Kristen yang sebagai yang Trinitas aja gitu, Bang. Jadi dalam Kristen itu banyak pemikiran yang berbeda. Seperti contohnya saya Unitarian, Bang. Nah, jadi Unitarian dia saksi Yehova dia. Ini yang fix ada lagi nih. Dari sifat Bang Luga tadi, sifat Yesus yang Bang Luga keluarkan itu jelas-jelas berbeda dengan perjanjian lama, ya berbeda sekali sifatnya dengan Yahweh perjanjian lama gitu. Malah Bang Luga menguat statement ini gitu. Si Dodol kemana si Dodol? Biasa cari jaket biar lebih semangat banting meja dia. Ya, oke Bang, saya lanjut Bang ya. Ini balik lagi dia. Jadi saya mau jelaskan bahwa Yesus itu bagi pemahaman Kristen seperti saya, Yesus itu bukan Tuhan gitu. Jadi nggak ada istilahnya, nggak ada kontradiksi antara pernyataan Yesus tentang ketuhanan Yesus dengan pernyataan nabi-nabi sebelumnya. Nggak ada kontradiksi, Tuhannya sama. Jadi kalau Yesus nggak dituankan, nggak kontradiksi, sifatnya sama, fix tetap. Kalau Yesus punya sifat dibandingkan dengan sifat Allah di perjanjian lama, pasti berbeda. Pasti kontradiksi, Bang. Makanya saya mau coba jelasin ini, Bang Julius ya, bahwa saya itu pengikut Yesus ya, Bang ya. Yesus berkata seperti ini. Mengapa kamu berseru, di Lukas 6:46 ayat 46 ya, Bang ya, ditulis bahwa mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Jadi kan jelas ya, Bang ya. Banyak orang yang menuhankan Yesus, khususnya orang Kristen ya, Bang, tapi tidak melakukan apa yang Yesus katakan gitu loh. Dia mengatakan apa? Dia mengatakan aku ini utusan Tuhan, sembahlah Tuhan satu-satunya Tuhan yang benar, dan aku adalah utusan Tuhan gitu loh. Jadi ayat Lukas 6 ayat 46 ini menubuatkan pengikut dia pada saat sekarang ini gitu loh, yang menyebut dia Tuhan, tapi tidak melakukan apa yang dia katakan. Jadi gini, saya mau mengatakan pada teman-teman Muslim ya, jangan memandang Kristen itu cuma sebagai Trinitas ya. Masih banyak golongan Kristen yang berbeda, punya paham berbeda di dalam kekristenan. Seperti saya, seperti mungkin Wanas juga berbeda ya, seperti itu. Silakan Bang. Oke, mungkin saya lanjut sambut dulu nih. Dari tadi belum disambut, ada Bang Dewa nih ya. Assalamualaikum buat Bang Dewa. Tadi Bang Dewa nampaknya lagi bakar kemenyan dan siap-siap nih untuk mengusir setan. Gimana Bang Dewa? Apa temanya tadi? Perjanjian lama dengan perjanjian baru Tuhannya beda. Tuhannya beda. Kalau dilihat dari sifatnya beda gitu kan? Oh iya, jelas memang yang namanya Tuhan di perjanjian baru dengan Tuhan di perjanjian lama itu beda. Tuhan di perjanjian lama itu disebut dengan kata-kata El Gibor, artinya itu sang perkasa. Tidak mungkin yang namanya sang perkasa itu sama paku aja bisa tembus. Tidak mungkin itu. Ya. Gatot kaca lebih kuat ya. Nah, di dalam perjanjian lama Tuhan itu kan maha suci, maha tinggi, itu sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maha suci, maha tinggi. Dan banyak kesamaan sifat-sifat yang dimiliki oleh Tuhan di perjanjian lama dalam Taurat dengan di dalam ajaran agama Islam. Sifatnya sama ya. Dan Dewa sih sebenarnya ingin menerangkan mengenai soal angka ya. Soal angka, betapa luar biasanya gitu.
Allah memiliki 99 nama yang indah. Dewa bisa menyebutkan angka dari mulai ganjil 1, 3, 5, 7 sampai 9. Kenapa di dalam Islam nama Allah itu ada 99? Apa sih makna di balik angka 99 itu? Ternyata 9 itu angka mutlak. 9 itu betul-betul angka istimewa. Kenapa dibilang angka istimewa? Karena 9 dikalikan berapapun juga hasilnya pasti akan menjadi 9. Bang Julius bisa matematika nggak, Bang? Waduh, ini mau ngejek atau mau apa nih Bang Dewa nih? Dewa mau tahu lulus nggak matematikanya dulu, Bang Julius itu? Nampaknya lulus tapi nyontek, Bang. Oh gitu. Dewa tuh yang tanya, 9 kali 2 berapa, Bang Julius? 18, Bang. 1 tambah 8 berapa? 9, Bang. 9 kali 3 berapa? 27, Bang. Lu 2 tidur tambah loh. 7? 2 tambah 7? 9. 9 kali 4? 36, Bang. 3 tambah 6? 12, Bang. 9. Itulah luar biasanya angka 9. Ternyata ada makna di balik angka 99 itu. Bukan 69 ya. Kalau 69 mah Bang Ramana Raja itu. Doyan Bang Ramana Raja kalau 69. Oke. Terus angka 7, angka itu Dewa bisa menjelaskan semuanya. Nah, di dalam perjanjian lama, Tuhan itu satu. Sementara di dalam perjanjian baru, orang-orang Kristen poligami. Poligami dilarang, tetapi Tuhan dipoligamikan, bayangkan. Tuhan dipoligamikan jadi 3. Betul apa benar? Tuhan Bapa, Tuhan Anak, burung merpati. 3 itu poligami itu, Tuhan. Takut dosa. Oke. Loh. Saya jelaskan ya. Kau loncat. Sebentar Bang Bang Luga, sebentar. Ini menyangkut ini ya. Menyangkut Matius 4 ayat 10 tadi ya, menyangkut Matius 4 ayat 10 tadi. Nah, di situ Bang Luga ya, Yesus itu memerintahkan untuk menyembah kepada siapa? Allah ya. Oke, oknum ketiga kan? Bukan, kalau Yesus berkata sembahlah Allah, yaitu udah termasuk dirinya, karena Allah itu terdiri dari 3, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Begini Bang Luga, begini Bang Luga. Di ayat itu kan jelas tertulis ya kan, nyahlah engkau iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia. Iya, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kira-kira ya, kalau saya berhadapan dengan Bang Luga, saya menunjuk Bang Luga, menunjuk saya pribadi, atau menunjuk oknum yang ketiga, Bang? Ya. Ya kalau saya dengan kamu, tentu apa yang kamu omongin itu akan berlaku. Karena kamu dan saya bukan satu. Tetapi Bapa dengan firman-Nya itu satu. Karena di Yohanes 1 ayat 1, yang jadi manusia itu bukan Allah. Allah bulat-bulat jadi manusia, bukan. Bagian dari kealahan yang menjadi manusia yaitu firman. Firman inilah yang berkata sembahlah Tuhan Allahmu. Artinya pada waktu dikatakan sembahlah Tuhan Allahmu, berarti di situ Yesus terlibat sebagai Allah. Makanya nanti kamu baca di Wahyu 5, Yesus itu disembah oleh, dikatakan seluruh makhluk-makhluk menyembah Dia yang duduk di atas tahta dan anak domba. Oke, Bang Luga seneng nyanyi kan ya? Ya. Seneng nyanyi kan? Ya. Oke. Jika rekaman Bang Luga nyanyi, suara Bang Luga itu direkam pada suatu kaset, ya kan? Nah, apakah kaset itu bisa dikatakan sebagai Luga Tambunan? Yang berbunyi dari suara kaset itu ya saya. Bukan kasetnya yang bunyi. Kaset itu apakah bisa disimpulkan bahwasanya kaset itu adalah Luga Tambunan? Suara saya, bukan jadi saya, itu kan suara saya. Tetapi suara saya itu, Bang, begini loh, kaset itu tidak akan begini. Bentar. Suara saya itu saya juga. Saya dulu Bang. Bang, Abang ini kan tadi mengambil Yohanes 1 ayat 1, ya kan, firman itu adalah Allah, ya kan? Iya, betul. Nah, oke. Nah, jika disimpulkan bahwasanya Yohanes 1 ayat 1 itu firman itu adalah Allah, pada saat firman itu sudah menjadi manusia,
ya, apakah manusia itu bisa dikatakan sebagai Allah itu sendiri? Ya kan firman itu cuma turun. Firman itu kan turun dia firman kan. Firman itu turun masuk ke tubuh, ya berarti ya yang di tubuh itu ya Allah dong. Makanya dari mana kita tahu? Dari mana kita tahu? Makanya dari kan saya kasih Yesus. Analogi begini, Bang. Analogi seperti itu ya. Kenapa saat Bang Luga ini bersuara ya, dan suara Bang Luga itu menjadi sebuah kaset, apakah kaset itu adalah Bang Luga itu sendiri? Kan tidak. Ya iya dong. Iya. Lalu siapa yang ngomong? Kucing. Kaset ya kaset, Bang. Iya, kaset ya tetap kaset. Yang kamu tanyakan suaranya, suara yang keluar di kaset itu kan suara saya, cuma direkam aja. Tetapi maksud dari suara itu kan saya sendiri. Oke, Bang Luga. Direkam beda dong sama menjadi. Saya dulu. Sekarang begini, Bang Luga. Silakan. Waktu Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan itu, betul. Yesus itu adalah Allah itu sendiri atau bukan? Iya, firman Allah. Ya, Allah sendiri. Terus terdengar suara Bapa yang di surga dan berkata, inilah anakku yang aku kasihi, yang berkata di atas Yesus atau bukan? Bapa ngomong sama firmannya. Iya, Bapak ngomong sama firmannya. Yesus itu cuma bagian kecil, Bang. Bagian kecil lu kayak badan Bang Luga tuh kayak contoh bukan keras. Yesus itu begini loh, bagian kecil itu misalnya kelingking kamu, itu bagian kecil. Yesus itu adalah firman keluar. Kalau kamu nggak ngomong itu nggak ada jadi apa-apa. Makanya saya Bang, Yesus jadi ada. Saya tambahkan. Punya firman nggak? Masih punya kan firman? Masih berkuasa nggak Bapak? Masih berkuasa. Betul kan? Jadi tidak, dengerin dulu. Segala kuasa di bumi, dengerin. Segala kuasa di bumi dan di sorga sudah diberikan kepada Yesus. Berarti Yesus udah full jadi Tuhan. Gak bisa gitu dong, Bang. Gak bisa gitu dong. Bang Luga gak bisa begitu. Itu oneness loh, itu oneness loh. Itu pernyataan Bang Luga sendiri. Itu bukan oneness, bukan oneness itu. Bukan oneness. Ya, jadi kalau begini, Bang. Kalau kuasanya udah dikasih semua, apakah Bapak nggak berkuasa lagi? Nah, itu pertanyaan bagus gini ya. Saya kasih contoh. Perhatikan baik-baik. Gini. Ya, kuasa itu ada di mana? Di dalam tubuh manusia itu kuasa itu ada di tangan. Ya dengerin, yang bisa merontokkan giginya Julius itu tangan saya, bukan otak saya. Lama-lama laptop saya banting ini. Banting aja banting. Nah, yang bisa memecahkan gigi rontok itu kan tangan saya. Setelah saya pukul misalnya giginya Julius, rontoklah giginya. Bukan otak saya. Otak saya hanya memerintahkan tangan saya. Berarti kekuasaan itu ada di tangan, bukan di otak. Otak hanya merancang. Otak hanya mindset, ide, arsitek. Lalu kekuatan itu ada di tangan, makanya. Oke. Menurut Bang Luga, ya, yang diberi kuasa dengan yang memberi kuasa itu yang berkuasa yang mana sih, Bang? Yang diberi apa yang memberi, Bang? Begini, ada dua jenis. Kalau misalnya saya memberikan kuasa kepada Alyubi, maka saya lebih berkuasa. Tapi ini berbeda dengan konteks kealahan. Bedanya di mana? Contoh, saya kasih contoh. Pikiran otak ini memberikan kuasa kepada tangan untuk memecahkan giginya Julius. Otak hanya memerintah kepada tangan, rontokkan dulu giginya si Ucok itu biar pecah. Lalu saya pecahin lagi giginya itu. Pikiran saya memberikan kuasa kepada tangan saya. Lalu perkataan saya ngomong begini, hancur. Ambulan. Jadi Bang Luga gini, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kekuatan dan kuasa itu sudah diberikan hak penuh kepada Yesus ya. Makanya Yesus itu adalah firman. Pikiran Bapak itu adalah mata. Mata ini kan sebelum kata-kata bacot ini keluar, maka mata kita melihat dulu nih. Contoh misalnya saya ya, perhatian baik-baik ya. Saya melihat dulu nih. Ini kayaknya giginya si Rahmanai Rada, giginya Lius nih enak nih dipecahin nih.
Itu kan mata saya yang melihat. Apalagi giginya si Ramana udah mulai ompong nih kan. Itu mata saya yang melihat ya kan. Pada waktu mata saya melihat giginya Rahmana Raja enak banget buat dipecahin, maka mulut saya ngomong, hancurin aja tuh giginya si Ucok satu itu. Pada waktu kata-kata saya mengatakan hancurkan giginya si Ramana Raja masih Julius, maka datanglah tangan saya menggebrak giginya dan rontoklah semua gigi. Oh iya, Bang sama Luga, oh, berarti Bang Luga. iya. Bentar, aku mau tanya, Le. Agama, ini kembali ke topik ya. Agama pertama kali, Bang Wong Bodo, agama pertama kali itu dari siapa? Dari Abraham, benar? Jawablah, Iya. Benar? Iya betul, Ya. betul. Ajaran pertama diberikan itu kepada Adam. Tuhan berfirman kepada Adam, jangan makan buah. Dengerin dulu, jangan makan buah. Lalu datanglah agama yang baru, iblis. Makan aja buah itu. Berarti udah dua ajaran kan? Ajaran dari Bapa, ajaran dari Allah, dan yang kedua ajaran dari iblis. Berarti ada dua agama. Berarti tapi ajaran pertama diberikan kepada Adam. Oke. Bentar, Le, aku belum selesai. Ya. Setelah itu turunlah Abraham itu, karena tadi dari Adam. Abraham mempunyai anak, ya kan? Turunlah dari Ismail dan Ishak. Itu. Karena agama ini belum diatur sebagaimana mestinya, akhirnya turunlah Musa. Benar? Fik ya? Ya. Nah, benar ya? Ya, Karena Musa ini menurunkan Alkitab, nggak ada agama apapun kalau nggak asal dari Musa. Benar? Ya, terus? Ya. Setelah itu terjadilah karena kerusuhan, ada Daud, ada semuanya. Akhirnya turunlah Isa. Isa itu nggak punya agama kalau nggak ada panutan dari Taurat. Benar? Terus? Benar atau salah? Loh, jangan nggak terus. Dong. Benar karena atau salah? Karena dia sendiri udah datang. Di Yesus itu kan Tuhannya. Gini, kita harus tahu. Taurat itu cuman ada satu yang disembah Bani Israel, yaitu Hashem. Bener enggak? Betul. Terus? Nah, betul ya, kita kunci. Kau agama apa dulu? Jangan ngomong-ngomong mulu, kita nggak tahu agamanya apa. Jangan-jangan Yahudi lagi. Kalau aku lah lintas agama ini, kita iya, agamamu apa agamamu? Islam lah. Oke, ngomong lah. Ya, terus kita pakai akal sehat. Setelah dari Taurat, agama itu cuma satu, Taurat. Ya, Tuhannya cuma satu, Hashem. Muncullah Yesus. Ya kan? Yesus mengajarkan apa? Di PB, ucapan-ucapan Yesus yang asli itu mengajarkan Tuhan itu berapa. Kok pada waktu PB muncul, itulah terjadi kekisruan. Loh, Yesus itu loh. Apakah pertama kali mengajarkan Yesus itu Tuhan? Kita pakai akal sehat aja udah dulu, nggak usah pakai kesaktian, nubuatan, kita pakai akal sehat. Terus terjadinya itu udah sampai sekian tahun, itu terjadilah agama baru lagi, Islam. Sama dengan kitab nenek moyangnya. Loh, kak yang tengah-tengah ini kok malah ada 3. Tuhan jadi satu. Kita nggak pakai asumsi liar loh ya, pakai naluri akal sehat. Gimana pendapat Anda?
Itu aja kalau saya. Nggak usah Saya pakai Oke. ayat-ayat Oke, aja oke. dah. Bang Luga, Saya saya jawab. tanggapi. Ya. Sorry Ya Bang udah, Luga, silakan. izin Bang. Jadi gini, Silakan, saya silakan. buat apa Bang Budo nih ya. Jadi gini Bang, kalau mengenai agama, mengenai keyakinan itu bisa berbeda ya. Seperti misalnya orang Kristen misalnya pada umumnya Trinitas mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita nggak mungkin bisa bikin apa-apa untuk menggoyahkan iman mereka, dogma mereka. Sama seperti orang Kristen tidak meyakini bahwa Muhammad adalah Nabi. Jadi masing-masing aja mengimani sesuai dengan kepercayaan dia. Karena kalau diperdebatkan sampai kapanpun juga nggak bakal ketemu gitu. Orang Kristen nggak bisa membuat orang Islam percaya sebagai Tuhan, dan juga orang Islam nggak bisa membuat orang Kristen percaya bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi. Seperti itu Bang. Jadi supaya kita nggak capek-capek tarik urat sampai kiamat pun juga akan sama posisinya, standingnya akan seperti ini juga. Silakan Bang. Oke, saya Ya, bantah ya. Sebelumnya saya bantah Ya. dulu sih ini Pak Wangler nih. Saya mau bantah dia dulu. Kamu itu manusia pemalas. Kamu itu manusia putus asa. Kamu tuh pemalas orangnya. Wajarlah nanti kamu masuk neraka. Tidak ada ayatnya kalau kita berdebat nggak akan ada ujungnya. Siapa bilang nggak ada ujungnya? Ini aja udah ribuan orang murtad. Bang, gini, kita kalau ngomong itu jangan serang-serang pribadi, Bang. Ya, saya nggak suka kayak begitu. Kita pakai ayat aja, pakai dalil aja, pakai logika aja. Tapi nggak usah Iya, serang-serang. tapi kamu salah mengatakan bahwa perdebatan tuh nggak ada gunanya. Ini udah jutaan orang murtad. Kok kamu bilang nggak ada gunanya? Bisa. Itu kan Kamu salah nggak menurut nonton. kamu, gitu. Kalau menurut saya benar. Jadi jangan saling kita menyalahkan orang gitu ya. Karena kita bisa punya pendapat yang Iya, berbeda. kalau kamu nggak mau disalahkan, kamu nggak usah ikut debat. Tidur aja kamu. Di sini Bisa. kita berdialog. Kalau kamu nggak mau debat, kamu tidur. Yang sopan, yang elegan, tidak saling menyalahkan, membodoh-bodohi orang. Bukannya Seperti itu, Bang. sopan, kamu cuma dibantah apanya, kamu udah merasa tersinggung. Ngapain di sini Bukan kita tersinggung, berdialog kok? Bukan tersinggung. Saya bukan tersinggung, saya mengajari kamu cara berdebat yang baik seperti apa. Bukan tersinggung ya Bang ya. Kamu saja sudah mengatakan debat nggak ada gunanya. Sekarang kamu mau ngajari orang cara berdebat yang baik. Mana yang benar? Saya bilang tadi ya bahwa kalau kita menggugat ketuhanan Yesus pada orang Kristen itu nggak akan ada gunanya. Sama seperti kita istilahnya menggugat Siapa bilang? Siapa yang bilang seperti itu? Itu menurut saya. Jadi kamu itu mau ngajarin kita. Nah, udah itu kan menurut Anda. Kalau udah menurut Anda ya udah. Itu pendapat saya bantah. Saya kan wajib membantahnya karena kamu sudah ngomong, kecuali kamu nggak ngomong. Misalnya kamu debat gak ada gunanya, kamu simpan dalam hati. Oh, nggak ada yang perlu membantah karena kamu nggak ngomong. Tapi karena kamu ngomong di depan saya, wajib saya bantah kamu. Gantian ngomongnya. Ini etika berdebat ya, gantian ngomongnya. Jadi saya nggak menyalahkan abang punya pendapat tentang apapun juga, silakan aja gitu loh. Tapi kamu nyalain orang. Kamu mengatakan gimana sih? Jangan nggak menyalahkan. Kamu tadi menyalahkan orang. Berdebat nggak ada gunanya kamu bilang. Tapi kamu masuk tiap hari ke grup debat. Saya nggak menyalahkan orang pribadi ya Bang ya, tapi kalau abang tadi mengatakan bahwa saya pemalas, nah itu pribadi diserang Bang, itu nggak boleh. Itu bukan pribadi, itu memang benar. Orang yang mengatakan debat nggak ada gunanya itu orang malas. Kita di sini berhak juga menyatakan itu bukan pribadi. Iya, abang sekolah lagi supaya firman-Nya Yesus bisa diterima sama orang dengan cara yang baik. Abang berdebat. Kamu aja udah bilang Yesus bukan Tuhan, kok ngapain kamu ngomong firman Yesus sih? Yang mana sih yang benar? Yesus bukan Tuhan bagi saya, tapi dia adalah juru selamat saya. Saya pengikut Yesus yang sejati. Bagaimana kamu bilang yang bukan Tuhan jadi juru selamat kamu? Lalu Tuhanmu kamu apain? Gini, saya bawa ayatnya ya. Di Yohanes 7 ayat 16. Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tapi dari Dia mengutus aku, gitu ya. Berarti dia utusan dari Tuhan ya. Dan kemudian juga di Yohanes 7 ayat 3 ya. Dia mengatakan bahwa hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi ucapan saya ini semua berdasarkan daripada perkataan-perkataan Yesus gitu. Sepotong-sepotong kamu ambil sama kayak Muslim, kau comot-comot ayat orang. Padahal kamu nggak ngerti tuh firman Tuhan. Kamu comot-comot ayat yang lain kau buang, ayat yang lain kau pasang. Saya mau tegaskan cuma di sini aja. Kata berdebat boleh, ya bisa berbeda boleh aja, beda pendapat ya. Tapi jangan sampai kita menyerang pribadi, itu aja yang poin yang saya mau sampaikan. Tidak ada yang menyerang pribadi. Saya cuma mengatakan bahwa kamu memang malas, nggak mau mempelajari Alkitab. Kalau itu namanya itu bukan menyerang pribadi.
Makanya loh, Yesus aja juga berkata kepada ahli-ahli Taurat, kamu orang-orang yang nggak mau mempelajari firman Tuhan. Yesus juga mengatakan seperti itu kok. Oke, Silakan mungkin aja, karena kemalasan lah orang jadi bodoh. Nggak boleh gitu Bang Luga bilang orang malas. Bang Luga rajin cari makan kok. Bang Luga ini nggak boleh gitu Bang. Oke, saya lanjut aja ya biar cepat ya. Ini ada Bang Sijabat baru masuk. Selamat malam Bang Sijabat dan ada Israel juga ini ya. Bang Sijabat, hari ini udah minum tua belum? Selamat malam, Horas. Bang Sijabat nih kalau minum tua baru bijaksana dia. Kalau belum minum agak kurang. Mungkin boleh ajak Bang Luga nih. Mungkin kalau Bang Luga sering minum agak berubah nanti dia. Tuaknya baru 5 galon habis. Waduh, 5 galon. Oke, gimana nih Bang Sijabat? Kita bahasnya, saya langsung balik ke tema ya. Kalau orang membaca perjanjian lama sama perjanjian baru ya, kalau dibaca benar-benar ini tanpa doktrin ya, tanpa ada doktrin gereja. Orang akan melihat ini kok sosoknya berbeda gitu. Perjanjian lama Allahnya ini dikit-dikit hukum gitu ya. Tegas gitu. Allahnya adalah Allah yang tegas. Hukuman itu jelas. Dan banyak kalau kita baca-baca hal-hal tersebut. Sedangkan di perjanjian baru malah beda gitu ya. Kalau perjanjian baru ini kan selalu digembar-gemborkan kasih ya. Terus harus gini, harus gitu. Terus orang jadi melakukan mukjizat gitu yang seperti Bang Luga bilang. Ini kan beda gitu. Di perjanjian lama siapa yang dikasih kemampuan kayak gitu? Apakah ada selain Nabi? Kan nggak ada gitu ya. Yang dapat kemampuan mukjizat itu cuma Nabi. Orang-orang biasa yang nggak ada. Dari Bang Sijabat.